Sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, ini yang wafat tahun 58 Hijriah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis alal itlaq. Ini yang mengajarkan kepada kita tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sayyidina Abu Hurairah itu masuk Islam itu 3 tahun menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah, nanti Rasulullah itu wafat tahun ke-10 Hijriah akhir. Maka nanti kalau kita lihat Sayyidina Abu Hurairah itu berkumpul dengan Rasulullah itu kurang dari 3 tahun. Nabi sudah 7 tahun lebih ada di Madinah, hampir 13 tahun berdakwah di Mekah. Waktu itu kayak Sayyidina Abu Bakar misalnya, kayak sahabat-sahabat Nabi lainnya itu sudah berguru kepada Rasulullah. Mungkin ada yang sudah 20 tahun, mungkin ada yang 15 tahun, mungkin ada yang 10 tahun. Abu Hurairah ini baru masuk tahun pertama. Kita bisa bayangin nih, ya. Kalau kayak Sayyidina Abu Bakar, itu kan min awalil Islam bersama Nabi. Kalau waktu itu sudah tahun dihitung, itu sudah bersama Nabi dalam Islam, sudah bersama Nabi Muhammad dalam kenabian dan kerasulannya. Karena Sayyidina Abu Bakar itu kan akrab dengan Nabi, bahkan sebelum Nabi jadi apa itu? Nabi. Sudah 20 tahun kalau pakai sekolahan. Itu sekolah 20 tahun tuh udah sampai di mana? Misalnya PAUD-nya 2 tahun, TK-nya 2 tahun, SD-nya 6 tahun, 10, SMP, SMA-nya 6 tahun, 16 tahun, S1-nya 4 tahun. Jadi ada orang baru lahir suruh ngejar orang yang sudah sarjana. Kalau sekarang itu mustahil. Tapi Sayyidina Abu Hurairah nih kalau pakai pendidikan formal, Sayyidina Abu Bakar itu sudah sarjana, ya kan? Sayyidina Utsman itu sudah sarjana, Sayyidina Ali itu sudah apa itu? Sarjana ini. Dia baru masuk apa ini? PAUD gitu loh ya. Masih masuk PAUD belum TK ini. Masih belum usia TK, masih umur 3 tahun, masih umur 4 tahun. Yang sekolah cuma 2 jam nyanyi-nyanyi kan begitu toh. Itu kalau kita lihat Sayyidina Abu Hurairah itu ngajarkan kepada kita tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu, tapi syaratnya kesungguhan. Maka ini sahabat Nabi yang kalau kita baca manakibnya itu selalu ditulis, ya, keistimewaan Sayyidina Abu Hurairah itu karena beliau itu yaduru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu madaro. Kemana Nabi pergi, Sayyidina Abu Hurairah itu apa itu? Ikut. Berpisahnya itu, kalau Nabi masuk kemana itu? Ke rumah. Maka Sayyidina Abu Hurairah, hadisnya itu yang beliau riwayatkan unik, Pak. Kalau kita misalnya baca hadis, jadi kumpulan hadis itu, cara ulama menulis buku-buku apa itu? Hadis. Itu caranya, metodenya, itu banyak, Pak. Ada orang menulis hadis, itu metodenya fikih. Kayak yang barusan kita ngaji di Masjid Hayatul Islam itu, sebelum ke Darul Mukriz ini, itu kita ngaji kitab namanya Bulughul Maram. Itu kitab hadis, tapi babnya, susunannya fikih. Dimulai dari toharoh, terus toharoh nanti mulai masuk dari wudhu, habis wudhu mungkin air dulu, aksamul miyah dulu, karena alat untuk bersuci itu adalah air, nanti masuk wudhu, masuk mandi, masuk tayamum, masuk sholat dari waktunya, macam-macam. Itu orang nulis hadis, tapi dari aspek apa ini? Fikihnya. Ada orang nulis hadis kayak aspek sosialnya. Kayak misalnya Riyadhus Shalihin, itu nanti gimana akhlak dengan tetangga, gimana jadi orang tuh jangan pelit, macam-macam lah ya. Nah, ada kitab hadis, itu kalau penulisnya menyusun hadis tuh bukan berdasarkan tema. Kalau kita kan sering baca buku hadis, itu hadis-hadis itu dikumpulkan dalam satu bab, babnya dikasih tema.
Oh, hadis puasa masuk babus siam, misalnya bab puasa. Hadis-hadis wudu masuk pada bab wudu. Tapi ada buku hadis yang disusun babnya itu berdasarkan perawinya dari sahabat. Jadi kalau kita baca kitab yang kayak begitu, namanya kitab yang depannya musnad. Jadi ada musnad yang paling terkenal, misalnya musnadnya Imam Ahmad, itu ada 40.000 hadis misalnya. Ada musnadnya Imam Abu Hanifah, ada musnadnya Imam Syafi'i. Apa bedanya? Kalau musnad itu mengumpulkan hadis itu tidak dilihat temanya, tapi melihat rawinya dari sahabat. Jadi kalau buka musnad Imam Ahmad, itu nggak ada babul wudu, yang ada babu Abi Bakrin. Maka semua hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina siapa ini? Abu Bakar. Nanti ada babu Umar, ada Utsman, ada Ali. Itu menunjukkan perawinya dari siapa ini? Sahabat. Kalau buka buku musnad kayak gitu, nanti kita bisa baca tuh hadis yang diriwayatkan sahabat A ini apa? Misalnya dia meriwayatkan hadis misalnya 100, tahu-tahu 80-nya itu tentang hadis jual beli. Maka kita bisa nebak, ini sahabat orang pasar nih, ya kan? Ini jualan nih di pasar Jatinegara ini. Kenapa? Semuanya bicara tentang apa ini? Tentang niaga. Oh, ada sahabat hadisnya misalnya meriwayatkan cuma 50 hadis. 50 hadis itu 40-nya bicara tentang apa ini? Sholat berjamaah. Oh, ini jangan-jangan sahabat ini takmir masjid Darul Mukri gitu. Kenapa? Setiap sholat 5 waktu dia selalu apa ini? Ada. Begitu Nabi ngomong tentang keistimewaan jamaah, dia selalu apa ini? Dengar. Itu rata-rata sahabat gitu. Kecuali Sayyidina siapa ini? Abu Hurairah nih. Hadisnya itu kayak supermarket, Pak. Ya, nyari hadis wudu ada, hadis sholat banyak, hadis puasa beliau riwayatkan, hadis di pasar ada, hadis di kebun kurma ada. Ini kenapa kok hadisnya beragam? Karena ini orang, kata orang Jawa, ngintilin Rasulullah. Tahu ngintilin ya? Nggak misah-misah ini. Mulazamah kepada Rasulullah. Maka walaupun 2 tahun tapi nempel, Pak. Sebenarnya orang ragu tanya, kok bisa begitu, Pak? Ya sama aja toh. Kalau Bapak hadirin ini mau tahu siapa saya, itu jangan tanya sama misalnya Sutoyo ini. Dia akrab sama saya, dekat sama saya, tapi dekatnya di pengajian doang. Gitu loh. Saya punya asisten rumah tangga di rumah itu. Nggak pernah ngaji, bukan juga santri, tapi dia di rumah saya. Dia hampir setiap hari melihat saya. Hampir setiap, kalau Bapak mau tahu tentang saya, tentu pembantu di rumah itu lebih apa itu? Lebih tahu. Dia taunya saya cuma apa? Pengajian. Haji Deden dekat sama saya. Dekatnya di mana? Di masjid. Dia nggak tahu kelakuan saya di pasar. Gitu. Tapi kalau asisten rumah tangga saya, begitu saya ke pasar dia ikut. Ini ustadz bilangnya zuhud serakah betul, pepaya diambil, nanas dibeli, apel dibawa, kan begitu. Begitu sampai rumah semuanya dimakan. Nah, ketika itu dia pasti lebih tahu tentang saya daripada siapa ini? Orang-orang itu. Nah sama toh, Sayyidina Abu Hurairah itu banyak merekam dari Rasulullah. Kenapa? Karena hampir tidak pernah putus bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau melihat bahwa itu adalah harta yang paling apa itu mahal. Maka dulu Sayyidina Abu Hurairah itu pernah bercandanya beneran tapi ya mungkin sudah tahun 50 Hijriah lah, sudah 40 tahun setelah Rasulullah apa itu wafat. Beliau itu datang ke pasar, kalian kok ngumpul di sini? Kenapa kata mereka? Itu harta Rasulullah sedang dibagi-bagi di masjid. Ada orang yang suka apa ini? Duit, lari ke masjid. Karena merasa ada pembagian apa ini? Bansos gitu loh. Begitu di masjid nggak ada bansos. Yang ada guru-guru ngajar apa itu? Hadis. Ngomong sama saya, guru, kok bercandanya kebangetan? Kenapa? Saya sudah berharap dapat harta. Loh, kamu nggak ketemu harta.
Apa ada harta yang lebih mahal daripada kamu mendengar warisan Rasulullah berupa as-sunnah, hadis yang bisa menghantarkanmu bertemu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Abu Hurairah. Makanya begitu beliau wafat, itu kata Sayyidah, kata ulama, itu banyak sekali hadis ikut masuk ke dalam apa ini, liang kubur. Betapa berbahagianya Sayyidina Abu Hurairah. Nanti kalau ditanya man nabiyuka, maka keluar hadisnya. Tidak berapa kamu meragukan kalau saya ini umatnya Rasulullah, saya meriwayatkan, dengar dari kuping saya langsung. Rasulullah itu sekian ribu apa itu hadis. Ini adalah Sayyidina Abu Hurairah yang namanya itu juga diperselisihkan oleh para ulama, tetapi yang paling masyhur nama beliau adalah Sayyidina Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi.